Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Gustanto. Pada kesempatan video kali ini atau hari ini saya akan membawakan pembelajaran baru pada bab Ether Channel. Jadi pada bab Ether Channel ini ada 4 materi yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu konsep Ether Channel. Jadi nantinya kita akan sedikit belajar tentang dasar atau konsep Ether Channel itu sendiri. Kemudian yang kedua ada Ether Channel LACP. Jadi nantinya saya akan mengajarkan teman-teman semua yaitu materi salah satu protokol dari Ether Channel yaitu LACP. Kemudian yang ketiga ada Ether Channel PAGP. Dan yang keempat ada Ether Channel Layer 3. Jadi saya akan membawakan keempat materi tersebut. Di tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke materinya. Oke teman-teman, pada bab Ether Channel ini kita akan membahas satu materi yang pertama yaitu konsep Ether Channel. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep dari Ether Channel teman-teman. Untuk penulisan Ether Channel yaitu Ether Channel. Nah, jadi kita akan membahas konsep dari Ether Channel ini teman-teman. Nah, di sini jika kita pertama-tama membutuhkan yang namanya switch, kita di sini memakai 2 switch. Jika kita hubungkan antara switch ini, bentar teman-teman. Nah, jika kita menambahkan 2 kabel, maka kabel yang kedua ini akan terblokir teman-teman. Jika kita menambahkan 3, maka kedua kabel ini yang akan terblokir. Kita percepat. Nah, di sini terlihat bahwa 2 kabel ini akan terblokir teman-teman. Artinya yang aktif itu hanya 1 port saja, dan 2 kabel lainnya akan mati teman-teman. Di sini kita coba hapus untuk FA-nya ini terlebih dahulu supaya terlihat. Kita ke option, kemudian preference, lalu interface, kemudian di sini kita nonaktifkan untuk always show port labels. Kita silang. Nah, di sini sudah terlihat kan bahwa kedua kabel yang di bawah ini mati dan yang aktif itu hanya 1 port saja. Kemudian misalkan pada bandwidth antar switch ini memerlukan 400 mega. Di sini saya coba tambahkan 1 lagi supaya bisa jadi. Nah, di sini misalkan pada bandwidth antar switch itu memerlukan 4 mega. Jadi untuk per portnya atau 1 portnya yang menyala adalah 100 mega. Untuk menyalakan lagi kabel-kabel yang telah terblokir ini, atau untuk menyatukannya, maka memerlukan yang namanya Ether Channel ini teman-teman. Dan kali ini kita akan menyatukan 1-4 port ini menjadi sebuah 1 port. Jadi untuk menyalakannya lagi supaya keempat port ini menjadi satu port, maka kita memerlukan yang namanya Ether Channel ini teman-teman. Jadi seperti itulah konsep untuk Ether Channel ini, untuk menyatukan beberapa port menjadi sebuah satuan port teman-teman. Untuk itu berikutnya kita akan coba belajar tentang Ether Channel LACP. Untuk konsep Ether Channel itu sendiri hanya seperti itu kurang lebihnya, maka kita lanjut saja ke materi yang berikutnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep Ether Channel, kali ini kita akan coba lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi 4 kabel port ini hingga menjadi 1, atau kita akan coba mengkonfigurasi tentang Ether Channel ini teman-teman. Nah,
Untuk Ether channel ini ada beberapa protokol yang dia miliki. Sini saya coba tuliskan. Untuk protokol yang pertama yaitu ada yang namanya LACP. Untuk LACP ini itu open standar, teman-teman. Open standar. Nah, untuk open standar ini yang artinya yaitu ketika switch Cisco bertemu yang bukan switch Cisco itu membutuhkan atau akan menggunakan yang namanya protokol LACP ini, teman-teman, karena dia open standar. Kemudian ada lagi yang namanya yaitu PAGP. PAGP ini khusus hanya untuk Cisco, teman-teman. Nah, untuk PAGP ini itu khusus untuk Cisco, yang artinya ketika switch Cisco bertemu dengan switch Cisco lainnya itu menggunakan yang namanya PAGP ini, teman-teman. Kemudian ada satu lagi protokol yang namanya yaitu layer 3. Untuk layer 3 ini kita akan bahas nanti ya, teman-teman. Jadi untuk Ether channel ini memiliki 3 protokol, yaitu LACP untuk open standar, yaitu untuk Cisco yang bertemu dengan non Cisco, kemudian ada PAGP khusus Cisco, kemudian juga ada layer 3, teman-teman. Kemudian di sini kita langsung saja untuk konfigurasinya. Pertama-tama kita menerangkan dulu kedua switch ini. Sini saya ganti namanya terlebih dahulu supaya mudah. Sini untuk switch 2 dan di sebelah sini untuk switch 1. Langsung saja kita masuk ke mode, kemudian kita ke global configuration, kemudian masuk pada interface. Kita lihat yaitu FA nya 1 sampai 4. Maka sini kita masuk pada interface range FA 01 sampai 4. Kemudian kita masuk, lalu kita mode terangkan dengan perintah yaitu switch port mode terang. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita lakukan pada switch yang kedua, global configuration, kemudian masuk pada interface range FA 01 sampai 4. Kemudian kita ke switch port mode terang. Nah, sudah selesai, teman-teman, untuk menerangkan kedua switch ini. Kemudian di sini kita akan coba belajar konfigurasi untuk yang LACP ini, teman-teman. Kita masuk saja ke switch yang pertama. Di sini kita masukkan perintah yaitu channel min group. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini kita tanda tanyakan dulu untuk melihat ada berapa channel group number. Di sini kita bisa membuat untuk channel grupnya yaitu 1 sampai 6, teman-teman. Kemudian di sini kita coba saja membuat untuk ke yang 1. Kemudian di sini kita lihat apa saja mode yang ada di channel group ini, teman-teman. Di sini kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 mode, teman-teman. Yang pertama yaitu ada yang mode aktif untuk LACP, kemudian ada auto untuk PAGP, kemudian ada disable untuk PAGP, on untuk Ether channel only, kemudian pasif untuk LACP juga. Di sini saya akan menjelaskan konsep aktif ini. Jadi aktif ini untuk menjumpai atau menemui. Kemudian di sini kita akan membuat pada switch ini sebagai yang mengajak atau yang menjumpai. Kemudian pada switch 2 ini kita akan jadikan mode yang pasif, teman-teman, atau sebagai yang menunggu. Jika kita menggunakan kedua switch ini dengan mode pasif atau yang menunggu, maka
itu tidak akan jadi teman-teman, dua-duanya akan saling menunggu. Di sini pada switch 1 kita akan menggunakan mode aktif sebagai yang mengajak, aktif, kemudian enter. Kemudian kita konfigurasi pada switch yang kedua. Untuk switch yang kedua ini kita menggunakan perintah yang sama, yaitu channel min group. Kemudian teman-teman, channel min group. Di sini kita masukkan keduanya harus dengan grup yang sama teman-teman. Jika pada switch 1 menggunakan channel group 1, maka di switch 2 juga menggunakan channel group yang sama, yaitu 1. Kemudian kita masukkan modenya. Untuk modenya yaitu yang pasif teman-teman. Kita enter. Nah, jika sudah, maka mereka sudah, ini akan mati semua terlebih dahulu teman-teman. Kita fast percepatkan. Nah, mereka sudah menyala semua. Oke teman-teman, jika sudah, maka mereka akan menjadi satu bandwidth, yang artinya mereka akan menjadi 400 mega karena ada 4 port dan tiap portnya itu memiliki 100 mega. Karena di sini kita sudah menjadikan satu bandwidth, maka jika dijumlahkan mereka memiliki atau menjadi 400 mega. Jadi untuk yang LACP ini hanya seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan belajar materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah membahas Ether channel dengan mode LACP atau protokol yang LACP open standar, kali ini saya akan belajar tentang yang protokol PAGP teman-teman. Nah, untuk yang protokol PAGP ini, pertama kita memerlukan yang namanya multi layer switch teman-teman. Sini kita tambahkan, kita ganti namanya menjadi multi layer switch 1. Kemudian kita hubungkan dengan 3 kabel teman-teman, atau 3 port. Nah, 3 port ini yang artinya berarti mereka memiliki 300 mega di bandwidthnya atau untuk bandwidthnya. Sini saya coba akan mengkonfigurasi dengan mode atau protokol PAGP. Pertama-tama kita masuk dulu pada switch yang kedua, kita mode terangkan terlebih dahulu teman-teman. Kita masuk privilege, lalu ke global configuration. Di sini kita masuk ke interface range, FA-nya yaitu 5 sampai 7 teman-teman. FA 0, 5 sampai dengan 7. 5 sampai 7. Kemudian kita mode terangkan dengan perintah switch port mode terang. Nah, kemudian teman-teman kita akan masukkan perintah yaitu channel min group. Nah, di sini saya akan menggunakan channel group 2 teman-teman, karena channel group yang pertama itu sudah dipakai di sebelahnya, di sebelah sini teman-teman. Tadi kita sudah menggunakan channel group yang pertama. Kali ini kita akan menggunakan channel group yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan channel group yang kedua. Lalu di sini kita coba lihat modenya teman-teman. Mode dan tanda tanya. Nah, teman-teman, untuk konsep mode yang auto itu artinya menunggu, sedangkan yang desirable ini itu artinya mengajak teman-teman. Nah, misalkan ada mode desirable ketemu dengan mode desirable lainnya yang artinya yaitu mengajak bertemu mengajak, maka akan jadi teman-teman. Sedangkan untuk auto, kalau misalkan auto ketemu auto, itu artinya menunggu dengan menunggu, maka itu tidak akan jadi teman-teman, karena mereka hanya akan menunggu dengan menunggu. Kemudian di sini saya akan menggunakan yang mode desirable.
kemudian kita klik enter, lalu sudah selesai teman-teman untuk yang switch 2. Kemudian kita masuk ke yang multi layer switch 1. Di sini kita coba akan mode terangkan juga. Kita ke privilege, ke global configuration, dan kita masuk pada interface range FA 01 sampai 3. Kemudian kita switch port mode terang. Nah teman-teman, di sini kita mendapatkan komen rejected teman-teman, yang artinya kita harus mengkonfigurasi encapsulation-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita coba konfigurasikan dengan perintah switch port terang encapsulation.1q. Kita klik enter, kemudian kita ke switch port mode terang. Nah di sini baru berhasil teman-teman. Jadi untuk multi layer switch ini kita harus ke konfigurasi encapsulation-nya terlebih dahulu. Kemudian kita baru tambahkan channel group 2 mode desirable, mode desirable teman-teman. Oh maaf, di sini saya tipe channel main group 2 mode desirable. Nah sudah selesai teman-teman, karena saya akan membuat mereka menjadi sama-sama mengajak teman-teman. Jadi untuk materi PAGP seperti itu. Di sini saya akan coba lihat. Kita keluar terlebih dahulu dengan perintah do show ether channel. Zoom. Maaf teman-teman, kita harus masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Itu interface range FA 01 sampai 3. Kemudian kita baru do show ether channel zoom. Nah sini saya gagal teman-teman. Yang intinya kita di sini sudah berhasil untuk menerapkan yang protokol PAGP Cisco bertemu Cisco teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar tentang yang layer 3. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah belajar konfigurasi ether channel dengan protokol LACP dan PAGP, kali ini saya akan mengkonfigurasi dengan yang layer 3 ini teman-teman. Nah untuk LACP dan PAGP itu mereka terletak di layer 2. Nah sedangkan untuk yang layer 3 ini akan ada yang namanya dengan mode on teman-teman. Jadi untuk yang layer 2 ini mereka ada LACP dan PAGP, sedangkan yang layer 3 itu ada yang namanya on. Jadi untuk on ini itu khusus untuk layer 3 teman-teman. Kemudian di sini saya akan menambahkan multi layer lagi. Kita cari ke switch, kemudian tambahkan layer, lalu kita hubungkan dengan 3 kabel teman-teman. Maka mereka memiliki 300 mega untuk bandwidthnya. Kemudian di sini kita tidak akan mengkonfigurasikan terang, karena sedangkan untuk yang layer 2 itu kita akan menggunakan terang teman-teman, atau mode terang. Untuk layer 3 ini kita menggunakan IP sebagai pengganti terang itu sendiri teman-teman. Jadi di sini kita
tambahkan untuk yang multi layer switch 1 ini itu menggunakan IP-nya yaitu 10.10.10.1 teman-teman. Kita ganti terlebih dahulu di sini untuk switch 2 atau multi layer switch 2. Kemudian di sini itu menggunakan IP-nya 10.10.2 teman-teman. Di mereka ini untuk menggantikan switch itu mereka menggunakan IP teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada konfigurasinya. Pertama kita ke multi layer switch 1. Kemudian di sini kita masuk ke interface-nya yaitu 4-6 teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu. Kita masuk pada interface range FA 04-6. Klik enter. Kemudian di sini kita perintahkan yaitu no switch port teman-teman. Kita klik enter. Setelah itu kita baru membuat channel main group. Channel main group 3. Di sini karena tadi sudah membuat 1 dan 2 untuk grupnya, kali ini di sini kita akan menggunakan grup 3 teman-teman. Nah, untuk modenya kita baru kita lihat terlebih dahulu. Untuk modenya itu teman-teman, kita ketikkan 3 channel grup 3 baru mode. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk mode aktif, auto, desirable ataupun pasif itu menggunakan di layer 2 teman-teman. Sedangkan untuk yang layer 3 ini hanya menggunakan yang mode on. Di sini kita tambahkan mode on. Klik enter. Dan kita akan menggunakan mode on untuk yang layer 3 ini karena kita akan menggunakan protokol layer 3. Lalu di sini baru kita tambahkan interface PO3 atau port 3 teman-teman. Lalu baru kita tambahkan IP-nya teman-teman. Itu IP-nya 10.10.10.1, kemudian tambahkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, sini sudah selesai teman-teman. Lalu kita tambahkan pada yang multi layer 2. Kita masuk pada privilege, lalu global configuration, lalu ke interface range FA 01-3. Setelah itu kita no switch port kan teman-teman. Lalu kita baru buat channel main group 3 dengan modenya yaitu on juga. Nah, baru kita ke interface PO3, lalu kita tambahkan IP-nya teman-teman. Itu 10.10.10.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, seperti itulah untuk yang layer 3 ini dengan perintah on teman-teman. Jadi kurang lebihnya untuk materi Ether channel ini hanya seperti itu teman-teman. Dari awal kita sudah belajar 4 materi pada bab Ether channel. Yang pertama tadi yaitu kita belajar tentang konsep Ether channel. Kemudian yang kedua kita belajar konfigurasi LACP, yang ketiga konfigurasi PAGB, dan yang keempat ataupun yang terakhir ini barusan kita sudah belajar tentang Ether channel layer 3 teman-teman. Untuk bab Ether channel hanya seperti itu kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.